Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih tahapan Serdos tahun 2021 ini? Pelaksanaan sertifikasi dosen itu ada 3T. Apa itu 3T? Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pada tahap pertama itu penyusunan awal portofolio dosen dan penetapan calon dosen sebagai DYS. Bapak Ibu sudah melengkapi semua data-datanya di sistem ataupun aktivitas pelaksanaan tridharmanya diunggah di akun sistem masing-masing itu akan terbaca nanti di tahap 1. Itu jika sudah terpenuhi semua seperti mulai dari SK jabatan fungsional, impasi, TKD dan sejumlah persyaratan lain. Ya, apabila sudah memenuhi itu semua, sudah masuk pada tahap T1. Nah, jadi situ. Kemudian selanjutnya T2. T2 itu penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UK, TPT, dan pengajuan penilaian eksternal. Jadi pada tahap 2 ini itu sudah masuk pada kategori penilaian persepsional, ya. Kemudian pada tahap selanjutnya penyusunan dokumen PDD UK, TPT, dan pengajuan penilaian eksternal. 3 selesai itu maka lanjut pada tahap 3 atau tahap terakhir, yaitu penilaian PDD UK TPT oleh asesor dan ketentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat. Dan ini ketika sudah berada di tahap 3 itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Bapak Ibu dosen, karena artinya sudah 90% dinyatakan lulus. Dan kalau sudah diterbitkan sertifikat artinya sudah lulus. Dan itu semua tujuan kita kan. Seperti apa portofolio dosen 2021? Nah, portofolio dosen disusun mulai dari tahap 1, T1 sampai dengan tahap 3 sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Tahap yang pertama, apa saja dokumen itu? Dokumen itu ada 2 bagian portofolio dosen, dan ada 2 tahap, ada 2 portofolio dosen bagian 1 dan ada portofolio dosen bagian kedua. Apa yang membedakan? Mari kita lihat satu persatu itemnya, ya. Yang pertama, daftar riwayat hidup DYS. Nah, kemudian ijazah, kemudian dokumen keputusannya penetapan jabatan fungsional dosen. Jadi ini berupa sertifikat, berupa SK fungsional, ya, yang dimiliki oleh dosen, baik itu asisten ahli, lektor atau kepala, ya. Oke. Kemudian selanjutnya dokumen keputusan penetapan golongan, ruang kebangkatan atau yang setara, ya. Jadi itu ada juga akan dilampirkan berupa pangkat atau golongan. Jadi bagi dosen non PNS itu akan ada namanya IPASing. Jadi harus memiliki IPASing, ya, SK IPASing. Kemudian selanjutnya dokumen laporan kinerja dosen LKD 2 tahun secara berturut-turut. Jadi ada BKD yang kita upload, yang kita unggah di akun sistem masing-masing untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan pada tahun 2021 ini. Jadi wajib memiliki LKD 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi apabila misalnya hanya memiliki LKD 1 tahun saja, maka itu belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki LKD 2 tahun berturut-turut, ya. Jadi walaupun 2 tahun kalau tidak berturut-turut, misalnya 2013 kemudian 2020, itu ya tidak masuk kategori. Yang dimaksud yang kategori 2 tahun berturut-turut ya 2019 dan 2020 ganjil genap. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya data atau dokumen hasil tes kemampuan dasar akademik TKDA dan dari lembaga yang diakui. Lembaga mana yang diakui bisa dilihat ini, ya. Kemudian dokumen hasil tes kemampuan bahasa Inggris dari lembaga yang diakui juga bisa dilihat ini. Jadi pastikan sertifikat yang Bapak Ibu peroleh didapatkan dari lembaga yang telah diakui, ya. Karena apabila diperoleh di luar dari lembaga yang tidak diakui itu, maka itu akan ditolak, ya, ditolak. Secara otomatis sistem akan menolak itu. Jadi ataupun bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat TKDA ataupun TKBI dan ingin ikut tes tersebut, maka pastikan dirimu memilih lembaga yang telah diakui oleh Kemendikbud
Kemendikbudristek ya, supaya bisa dipergunakan untuk ikut berpartisipasi pada Serdos, perekrutan Serdos tahun ini. Kemudian selanjutnya dokumen sertifikat pekerti, dokumen sertifikat program pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana pekerti yang telah diakui Kemendikbud ya. Nah, jadi juga ada lembaga khusus yang telah diakui. Di luar dari situ maka jangan sekali-sekali jadi ada lembaga khusus yang telah diakui. Kalau ingin tahu lembaga mana saja yang diakui bisa dilihat ini. Kalau terlalu cepat bisa di pause videonya supaya bisa dilihat sampai tuntas lembaga mana saja yang diakuinya. Kemudian selanjutnya dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Jadi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja itu dibuktikan dengan sejumlah bukti fisik ya yang telah diunggah di akun sistem masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah data penilaian persepsional. Oke, saya kira itu dulu. Sampai jumpa. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan setan semua yang namanya setan. Kira kita sampai jumpa di sini saya dulu informasinya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan siapa saja. Nah, oke, senang bisa bertemu dengan Anda pada serial video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.